Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita memulai ibadah ini. Amin. Anugerah, kemurahan hati dan damai sejahtera dari Allah pencipta kehidupan dan Yesus Kristus menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan Rabu Abu kali ini, saya akan membagikan selembar kertas ini kepada masing-masing saudara. Cobalah perhatikan kertas yang saya bagikan, seorang satu. Sekarang, saya minta saudara untuk menuliskan apa yang ada, yang Anda lihat di kertas ini. Silakan. Gimana saudara-saudara? Sudah siap? Nah, sekarang saya meminta saudara untuk membaca apa yang saudara lihat. Mungkin tidak semuanya sempat, mungkin beberapa orang saja. Silakan. Siapa saja? Saya melihat ini seperti bercak tinta di atas kertas putih. Ya, sebuah lingkaran kecil berwarna hitam yang terletak di tengah kertas berwarna putih. Bagi saya, ini adalah noda hitam di tengah kertas putih yang bersih. Saudara, kalau kita dengarkan dari teman-teman tadi, saya kira tidak ada yang salah dari saudara-saudara. Tidak seorang pun yang salah dari apa yang dituliskan dan dibaca tadi. Tapi bagi saya cukup mencengangkan, semua menulis tentang nokta hitam yang ada di tengah. Dan tidak seorang pun yang menulis tentang bagian kertas yang putih. Dan saya juga punya pengalaman di tempat yang lain, kurang lebih sama juga. Semua perhatian tertuju pada nokta hitam di tengah kertas itu. Tidak ada yang melihat dan menulis tentang bagian yang lebih lebar itu, yang putih. Saya kira demikian juga dalam keseharian kita. Kita ini dikelilingi oleh begitu banyak hal-hal di sekitar kita, termasuk hal-hal yang indah, yang begitu menakjubkan. Tetapi acap sekali kita hanya memfokuskan semua perhatian dan energi kita pada diri kita sendiri. Ketakutan kita, kekhawatiran kita, harapan kita, cita-cita kita, dan segala sesuatu yang melulu berkaitan dengan diri kita. Padahal saudara-saudara, hidup ini adalah anugerah Tuhan dan ada begitu banyak alasan untuk merayakannya. Ada begitu banyak malaikat yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, mengelilingi kita, mengawal kita, berupa saudara, teman, orang-orang lainnya. Sayangnya, kita terjebak hanya memperhatikan diri kita. Sekarang saya mau mengajak kita untuk mengalihkan mata dan pandangan kita dari nokta hitam yang begitu kecil itu seperti di kertas tadi dan berpaling ke bagian paling putih yang begitu luas dan indah di kertas itu.
Saudara-saudara, kita ini hanyalah setitik debu dibandingkan dengan kemahaluasan dan kemahabesaran karya ciptaan Tuhan yang begitu indah ini. Kita ini dari debu dan suatu waktu juga akan kembali menjadi debu. Dan sebagai debu, hidup kita begitu terbatas dan begitu ringkih. Sementara pengasihan Tuhan itu tidak terbatas dan kekal abadi. Maka mestinya tidak perlulah memusatkan perhatian hanya pada diri sendiri. Tidak perlu jugalah jumawa dalam hidup ini. Hidup kita hanya sekali dan sesudah itu tidak berarti apa-apa. Hanya debu. Olehnya, selagi hidup, lihatlah sekelilingmu dan bersyukurlah bahwa engkau ada di antaranya. Momen Rabu Abu ini hendak mengajak kita untuk mengurangi perhatian akan diri sendiri, menahan diri dari segala bentuk keinginan diri, berpantang dan berpuasa untuk mengarahkan hidup kita pada sekeliling. Selamat Hari Rabu Abu. Saudara-saudara, saat ini kita memasuki masa Prapaskah yang dalam tradisi gereja kita jalani selama 40 hari. Kita mengawalinya dengan perayaan Rabu Abu yang jatuh pada hari ini. Marilah selama 40 hari ke depan, dalam kerendahan hati, kita berdoa serta membaca dan merefleksikan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan masa-masa Prapaskah ini adalah momen yang sangat tepat bagi kita menilai dan menyangkali diri, serta berpuasa dan berpantang sebagai upaya untuk mengendalikan diri kita. Sebagai simbol kefanaan diri dan pertobatan, di perayaan Rabu Abu ini, saya mengundang saudara untuk menerima abu sebagai ungkapan komitmen dan keinginan murni kita menjalani masa Prapaskah ini dengan setia. Seturut dengan tradisi Rabu Abu, biasanya kita saling mengoleskan abu di dahi sesama kita, atau pendeta mengoleskannya ke dahi umat. Namun oleh karena pandemi ini, nanti seusai doa yang akan saya pimpin, saya mengajak saudara mengoleskan ke dahi sendiri seraya melapaskan engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Sebelumnya saudara-saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang rahimi, Engkau menciptakan kami dari debu tanah. Jadikan abu ini pengingat bagi hidup kami sebagai sebuah tanda pertobatan atas dosa-dosa kami dan sebagai simbol kefanaan hidup kami. Karena itu ya Tuhan, hanya melalui anugerah-Mu saja kami menerima hidup yang kekal. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu.
Kau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami belum mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Kami belum mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri sendiri. Kami pun belum mengampuni orang lain sebagaimana kami telah Engkau ampuni, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kami sering mengabaikan perintah untuk melayani sebagaimana Kristus telah melayani kami. Kami tidak berpikir seperti Kristus yang memberikan dirinya untuk perbuatan penuh kebaikan. Kami telah mendukakan Roh Kudus yang menunjukkan jalan kebenaran. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Pulihkanlah kami, ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, dan biarkanlah amarah-Mu menjauhi diri kami. Dengarkanlah kami, ya Tuhan, karena kasih-Mu sungguh besar. Saudara-saudara terkasih, bersama kita akan mendengarkan berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ia mengatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Inilah cinta. Bukan kita yang mencintai Allah, Tetapi Dia yang mencintai kita dan memberikan anaknya. Dia mengorbankan dirinya karena dosa-dosa kita. Yang melalui Dia kita dapat hidup. Apabila Allah mengasihi kita begitu sungguh, Maka kita pun mengasihi dengan sungguh kepada sesama. apabila kita mengasihi satu sama lain, Maka Tuhan tinggal di dalam kita. saudara-saudara, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa tidak memberikanmu jiwa yang hancur atau memberikanmu hati yang remuk. Kiranya Kristus yang menanggung dosa kita di kayu salib itu menyembuhkanmu dengan lukanya. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran berbicara kepadamu tentang pengampunan dan damai.
dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Anak dan Roh Kudus besertamu selalu.